Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah perencanaan distribusi suplai listrik di sebuah desa untuk evaluasi akhir teori graf dari kelompok 17. Yang beranggotakan saya sendiri, Dean Arkianu Andaru dengan NRP 505423120. Introduction. Di sebuah pedesaan di Amerika, ada rencana pemasangan gardu listrik modern yang akan dipasang di beberapa tempat di sekitar desa. Terdapat 3 model gardu listrik yang masing-masing memiliki kapasitas daya yang berbeda. Gardu 1 memiliki daya 3000 watt, gardu 2 memiliki daya 5000 watt, dan gardu 3 memiliki daya 4000 watt. Gardu-gardu baru ini rencananya akan memasok listrik untuk seluruh bangunan di desa, baik rumah-rumah warga dan bangunan umum lainnya. Sementara itu, Pak Anthony baru saja membeli sebuah genset untuk keperluan darurat. Genset ini hanya bisa memasok listrik untuk 4 rumah di sekitarnya. Total rumah warga yang ada di desa ini adalah 25. Luas desa ini adalah 3,5 km dikali 3,5 km. Tolong bantu kepala desa untuk membuat rencana denah distribusi aliran listrik gardu-gardu baru ke bangunan desa, beserta rencana darurat jika seandainya salah satu gardu rusak di masa depan. Berikut adalah data-data bangunan desa. Data bangunan dan gardu baru yang akan diinstal, didaftarkan dan dibedakan sebagai bangunan yang merupakan consumer, demand, yang membutuhkan listrik, dan supplier, supply, yang mensuplai listrik. Daftar bangunan desa ada balai desa, yang merupakan consumer dan central point atau titik tengah dari desa, yang memakan 500 watt, sekolah, consumer, yang memakan 500 watt, puskesmas 600 watt, pasar toserba 600 watt, 800 watt maaf. Minimarket 1 400 watt, minimarket 2 400 watt, dan rumah warga, konsumer yang masing-masing 300 watt. Sedangkan di supplier kita mendapatkan gardu 1 yang mensuplai watt yang saya telah jelaskan tadi, dan genset Pak Anthony yang mensuplai 1200 watt hanya kepada 4 rumah di sekitarnya. Deskripsi denah desa. Balai desa berada di tengah-tengah desa yang merupakan titik pusat dan dikelilingi oleh minimarket 1 dan 2 dan pasar toserba dan beberapa rumah warga yang berada di bagian tengah. Sementara itu, di sisi timur terdapat sekolah, sisi barat laut terdapat puskesmas. Rumah warga di desa ini tersebar secara acak karena kebanyakan di antara rumah-rumah terdapat sawah dan kebun. Rencananya, gardu 1 akan di bagian selatan, gardu 2 di bagian barat, dan gardu 3 di bagian tenggara. Terakhir, ada genset Pak Anthony yang dipasang di bagian barat daya desa. Greedy nearest neighbor. Greedy nearest neighbor merupakan metode heuristik yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian jalur atau pathfinding dengan pendekatan lokal. Metode yang digunakan adalah untuk mencari path atau jalan tercepat menuju sebuah tujuan atau goal, tanpa memedulikan hasil akhirnya. Di sini, saya akan pakai greedy nearest neighbor untuk menghubungkan rumah dan bangunan ke gardu terdekat. Membuat denah dan dataset desa. Menggunakan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean dalam 2 dimensi, lalu menggunakan random seed agar saat posisi rumah warga diacak, hasilnya konsisten. Lalu, membuat dictionary village nodes yang berisi nama-nama bangunan, tipenya, supply dan demand, dan koordinatnya. Lalu, rumah warga di-set secara acak di seluruh desa. Jarak antar bangunan dihitung menggunakan fungsi Euclidean lalu disimpan hasilnya. Setelah itu, dibuat menjadi file CSV yang berisi nama bangunan, supply, demand, dan koordinat X dan Y untuk diproses nanti. Dapat dilihat, ini adalah data-data bangunan desa di village nodes, 25 rumah yang di-set secara acak, serta hasilnya seperti ini. Berikut adalah CSV yang menyimpan village nodes atau nama-nama bangunan di desa tersebut. Membuat denah dan dataset desa. Dengan library matplot, dibuat denah desa dalam bentuk grafik 2 dimensi, lalu plot masing-masing bangunan dalam denah untuk menunjukkan koordinat mereka dan warna titik mereka dalam denah. Lalu, denah desa ditunjukkan dengan luasnya dalam meter beserta dengan legenda. Berikut adalah hasil visualisasi denah lokasi bangunan di desa. Dapat dilihat bahwa balai desa benar terdapat di titik tengah desa yaitu central point dengan dikelilingi minimarket 1, minimarket 2, dan di sebelah timur ada sekolah,
sebelah barat ada puskesmas, dan gardu-gardu yang posisinya saya sudah jelaskan tadi, beserta genset. Membuat distribusi suplai listrik. Library Network X digunakan untuk membuat graf. Node supply adalah gardu 1 sampai 3. Genset tidak digunakan atau dalam kondisi mati karena bukan kondisi darurat. Lalu kapasitas gardu disimpan. Untuk kali ini digunakan metode greedy assignment algorithm untuk membuat graf. Bangunan yang merupakan konsumen akan terhubung ke gardu manapun yang paling dekat dan memiliki kapasitas cukup. Dapat dilihat di visualisasi distribusi listrik desa dengan algoritma yang pertama. Dapat dilihat bahwa satu gardu akan terhubung dengan beberapa rumah di sekitarnya. Namun, metode ini cukup riskan dan tidak efisien karena satu gardu hanya terhubung dengan rumah-rumah di sekitarnya dan rumah-rumah di sekitarnya tidak memiliki hubungan dengan antar rumah lain. Jika ini diterapkan, maka jika salah satu gardu rusak, misalnya gardu kedua rusak, maka rumah-rumah yang disuplai oleh gardu kedua tersebut tidak bisa dialirkan listrik oleh gardu-gardu yang lainnya yang masih hidup. Oleh karena itu, kita akan mencoba memperbaikinya dengan distribusi suplai listrik yang kedua. Membuat Hamiltonian cycle antar bangunan konsumen, lalu mengunjungi semua nodes-nya hingga kembali lagi di awal. Tujuannya untuk menghubungi semua nodes konsumen agar aliran listrik punya jalur alternatif jika terjadi apa-apa dengan jalur utamanya. Dapat dilihat di sini bahwa distribusi listrik menggunakan jalur Hamiltonian cukup memperbaiki masalah yang tadi masih muncul di algoritma yang pertama. Namun hubungan antar rumah masih tergolong sedikit karena di dunia nyata atau real life situation, maka hubungan antar rumah dengan gardu-gardu listrik ini banyak. Dapat dilihat dengan contohnya tiang-tiang listrik di luar rumah dengan kabel listrik yang cukup banyak merentang di seluruh perumahan. Selanjutnya, untuk memperbaikinya, dengan distribusi suplai listrik 3, melanjutkan membuat grafnya namun ditambahkan G-radius, yaitu batas hubungan antar konsumen sejauh 1500. Masih menggunakan greedy. G-radius yang berarti koneksi ke gardu dari konsumen terdekat, gardu akan mengkoneksi dengan konsumen-konsumen terdekat dalam radius 1500 meter. Kali ini dibuat koneksi sekunder antar rumah atau bangunan konsumen hanya jika kedua rumah telah disuplai oleh gardu dan berada dalam jarak 1500 meter. Dapat dilihat di sini bahwa dengan menggunakan G-radius, dena desa ini tergolong cukup rapi dan menghubungkan banyak rumah dengan satu sama lainnya beserta dengan gardunya. Selanjutnya, rencana darurat jika salah satu gardu rusak. Kepala desa ingin membuat rencana penanggulangan jika salah satu gardu rusak. Ia ingin agar suplai listrik dialokasikan ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya. List rencana yang dibuat adalah 1. Utamakan suplai listrik ke rumah-rumah yang posisinya di pinggir atau ujung desa dulu. Yang kedua, utamakan suplai listrik ke bangunan-bangunan penting, yaitu sekolah, puskesmas, minimarket 1 dan 2, pasar terserba, dan balai desa. Yang ketiga, genset Pak Antoni akan aktif dan mensuplai 4 rumah di sekitarnya dengan listrik, sehingga tidak perlu dialirkan ke sana lagi. 4. Jika semua rumah-rumah yang posisinya jauh dan bangunan-bangunan penting sudah mendapatkan suplai listrik semua, rumah yang posisinya di dalam atau di dekat balai desa baru boleh dapat suplai, hanya jika pasokan listrik masih ada. Rencana coding untuk membuat denah menyelesaikan masalah gardu rusak. Untuk pembuatan rencananya, kali ini anggap satu gardu rusak dan 2 gardu lainnya beserta genset berfungsi. Maka, strategi untuk masalah ini adalah menggunakan minimum spanning tree atau MST yang dimulai dari masing-masing gardu dan genset yang masih berfungsi. Aturan dan tujuan. Saya akan merencanakan balai desa untuk ditetapkan sebagai titik pusat desa. Seluruh rumah yang akan dihitung jaraknya per rumah ke balai desa. Rumah yang jaraknya paling jauh dari balai desa akan didahulukan oleh MST. Sedangkan rumah yang ada di dekat balai desa diabaikan terlebih dahulu. Bangunan-bangunan penting yang disebutkan tadi dibuatkan sebuah list.
membuat sebuah aturan antrian prioritas yang akan memandu MST ke bangunan penting dan rumah terluar dulu yang sudah ditetapkan, dinamakan sebagai priority targets. Dapat dilihat di sini. Distribusi listrik jika gardu 2 rusak. Dengan menggunakan CSV yang telah dibuat, Balai Desa ditetapkan sebagai titik pusat untuk menentukan rumah mana yang akan mendapat suplai listrik. Bangunan-bangunan penting yang harus disuplai juga akan diutamakan, lalu genset akan diaktifkan dan mensuplai listrik ke 4 rumah terdekatnya. Dapat dilihat di sini bahwa baris targets, yaitu priority DF, digunakan sebagai panduan untuk MST agar mengincar bangunan-bangunan penting dan rumah terluar yang telah ditetapkan tadi, yaitu ini. Dengan target yang sudah ditetapi tadi, minimum spanning tree akan dimulai dari setiap gardu yang aktif dan di loop. MST hanya akan menggunakan satu rumah satu kali dan memprioritaskan target sampai semuanya dikunjungi atau kapasitas daya habis, namun tetap akan mengambil yang terdekat terlebih dahulu. Jika kedua MST telah selesai, maka hasilnya akan disimpan menjadi satu graf final. Lalu mendaftarkan rumah yang tersuplai dan yang tidak. Lalu jika gardu 1 masih ada sisa daya, maka rumah terdekatnya lah yang akan dipilih untuk diberi daya. Lalu jika gardu 1 atau gardu 3 masih ada sisa daya. Sementara itu, genset akan membeli listrik ke 4 rumah terdekatnya dan yang akan membuat grafnya sendiri. Hasil akhirnya akan divisualisasikan termasuk rumah yang tidak mendapatkan suplai listrik. Dapat dilihat di sini bahwa jika gardu 2 rusak, hasil MST-nya akan terlihat seperti ini. Yang mana gardu 1 dan gardu 3 akan mensuplai sebisa mungkin semua rumah-rumah yang jauh dari balai desa dan diprioritaskan terlebih dahulu sebelum akhirnya mensuplai rumah-rumah terdekatnya hanya jika kapasitas daya masih ada. Termasuk dengan genset Pak Antoni yang mensuplai 4 rumah di sekitarnya saja. Lakukan perencanaan yang sama dengan skenario apabila gardu 3 rusak dan apabila gardu 1 rusak. Jika gardu 3 rusak, terlihat MST-nya seperti ini. Dan jika gardu 1 rusak, terlihat MST-nya seperti ini. Hasil MST. Dapat dilihat pada hasil ketiga skenario bahwa MST dibuat dari gardu-gardu yang masih aktif dan sukses untuk mencari rumah-rumah terluar dan bangunan-bangunan penting untuk diberi listrik terlebih dahulu. Namun, MST yang di-generate ternyata harus melewati rute yang lebih jauh dari rencana batas distribusi listrik yang sebelumnya ditetapkan, yaitu maksimum 1.500 meter. Oleh karena itu, harus dilakukan revisi terhadap rencana awal penetapan G-radius distribusi listrik agar rencana darurat skenario gardu listrik ini dapat digunakan. Revisi. Seperti yang dapat dilihat pada rancangan alokasi listrik, jika ada gardu yang rusak, kebanyakan jalur yang dibutuhkan melebihi batas jarak 1.500 yang telah ditetapkan. Maka dari ini, radius koneksi sekunder antar rumah harus dinaikkan menjadi setidaknya 2.700 meter. Namun, agar tidak terlalu banyak koneksi yang terhubung, setiap nodes hanya perlu 10 kali terhubung dengan yang lain. Berikut adalah menyempurnakan denah aliran listrik dengan rancangan graf yang masih sama, namun radiusnya dinaikkan menjadi 2.700 dan degree nodes-nya dibatasi menjadi 10. Berikutnya adalah hasilnya. Hasil penyempurnaan distribusi listrik. Denah distribusi listrik ini sudah final yang mencantumkan jika ada rencana darurat salah satu gardu rusak dan gardu lainnya masih bisa menemukan cara untuk mensuplai rumah-rumah terluar dan bangunan-bangunan penting. Terima kasih.